masuk puluhan juta kan kalau swasta. Ya sekolah anak berat banget, belum bajunya itu ke kabupaten kota untuk berpartisipasi aktif mensejahterakan masyarakat Timur dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Hetty Listiana Sari di Prodi Ilmu Pemerintahan, dan kali ini kita akan membahas mengenai strong state. Strong state atau dikatakan sebagai negara yang kuat itu memiliki beberapa indikator. Nah, kali ini kita akan membahasnya dengan melihat dari 8 indikator yang ada di strong state. Yang pertama, kapasitas negara dalam memberikan suatu keamanan. Jadi, negara itu harus mampu dalam memberikan suatu keamanan kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat merasa aman dan tidak merasa bahaya. Negara pun harus mampu memberi keamanan itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, kapasitas negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pastinya harus merata. Jadi, di sini negara itu harus mampu memberikan kesehatan di kalangan-kalangan miskin dan juga kaya tanpa melihat apakah dia adalah pejabat atau orang yang terkenal. Kita harus memberikannya yang benar-benar merata. Jadi, semua masyarakat yang ada di suatu negara itu bisa merasakannya dan mendapatkan pelayanan tersebut. Yang ketiga, kapasitas negara dalam memberikan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan juga merata. Dalam hal ini, negara tuh harus mampu memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik di seluruh negaranya. Yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama, fasilitas untuk pengajarannya itu lengkap dan itu merata di semuanya sama. Nah, yang kedua, kapasitas dari gurunya harus memiliki profesionalitas yang sudah jos. Dan yang ketiga, cara mengajarnya seperti K13 atau pengajaran tahun 2018 dan lain sebagainya itu harus merata. Yang keempat, kapasitas negara dalam menyediakan jalan dan telekomunikasi. Dalam hal ini, negara harus mampu memberikan jaringan-jaringan yang bagus di setiap daerah dan juga memperbaiki jalan atau pembangunan baik itu untuk jalan tol atau jalan ke desa dan lain-lain. Yang kelima, kapasitas negara dalam menjamin sistem uang dan perbankan yang stabil. Nah, di sini negara pun harus mampu menjamin uang yang beredar dan juga adanya kestabilan dari perbankan. Yang keenam, kesempatan ekonomi dan lingkungan bisnis. Dalam hal ini, negara harus mampu memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dalam perekonomian dan juga memberikan peluang untuk berjalan dalam ekonomi dan peluang dalam bisnis. Yang ketujuh, ketersediaan ruang publik. Dalam hal ini, negara pun harus mampu menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyatakan suatu pendapatnya dan menciptakan ekspresi masyarakat. Yang terakhir atau yang ke-8, pengawasan dan pengaturan lingkungan. Nah, negara pun harus mampu memberikan pengawasan dalam kinerja dan kontrol dan juga menciptakan suatu lingkungan yang kondusif. Oke, itu tadi 8 indikator dari strong state. Nah, sekarang kita melihat ke suatu daerah. Nah, saya akan membahas di daerah tempat saya tinggal, yaitu di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Pasir. Apakah tempat saya sudah bisa dikatakan sebagai strong state atau belum? Antara masyarakat dan perusahaan yang beroperasi di desa Manamang Kanan itu. Standar-standar upah itu memang harus dipedomani oleh pihak perusahaan. Jadi karena ini baru informasi, masih simpang siur tadi kita tangkap, informasinya nanti kita komunikasikan untuk pastinya standar. Tapi sepengetahuan kita standar upah itu ada.
Cari sekolah negeri sudah susah juga, akhirnya lari di swasta. Ya bagi saya ya berat, sekolah mahal memang ya. Biaya sekolahnya 1 bulannya 750 per bulan, kali 2 saya. Lumayan apa, 1,5 juta. Untuk biaya masuk puluhan juta kan kalau swasta. Biaya sekolah anak berat banget. Belum bajunya, setiap tahun kalau bisa harus ganti, bukunya yang ganti-ganti terus kan. Bukunya itu nggak bisa pakai yang kakaknya, setiap tahun beli. Saya nggak bisa jamin kalau jualan ini untuk anak sekolah, nggak bisa kayaknya. Dan kota ditarik ke provinsi atau ke pusat. Dan ini juga menjadi persoalan-persoalan baru yang dihadapi. Masyarakat Kalimantan Timur itu bisa terpenuhi kebutuhannya akan pendidikan. Saya menghimbau kepada seluruh perusahaan besar yang mengeksplorasi sumber daya alam di Kalimantan Timur untuk berpartisipasi aktif mensejahterakan masyarakat Timur dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Saya kira seluruh masyarakat Kaltim dibiayai oleh perusahaan-perusahaan besar itu. Di Kalimantan Timur itu masih banyak sekali kekurangan air bersih. Terus itu jaringan di setiap daerah pun masih ada yang belum 4G dan juga masih udah jaringannya buruk banget lah pokoknya. Terus itu di sana juga untuk kesehatan tuh masih ada beberapa daerah yang belum ada puskesmas, bahkan untuk menteri dan lain sebagainya pun udah jarang gitu. Jadi transportasi untuk kesehatan pun nggak ada di sana dan mereka pun kesusahan. Dari melihat identifikasi tersebut tidak bisa dikatakan bahwa Kalimantan Timur itu sebagai strong state atau negara yang kuat. Tapi kalau menurut saya lebih kepada weak state dan quasi state. Weak state sendiri itu adanya penurunan dari strong state menjadi negara yang kurang mampu untuk menciptakan good governance. Dan juga kalau quasi state itu lebih kepada pemerintahan yang ke pasar, bukan pemerintahan yang sesungguhnya. Saya rasa di Kalimantan Timur pun seperti itu. Nah, contoh lainnya yaitu sekitar tahun 2018 akhir kemarin itu ada terjadi konflik antara pemilik kebun dan juga warga sekitar. Berarti di situ tidak adanya pengawasan dari pihak pemerintahan atas jalannya perusahaan sawit tersebut dan juga kebun dari masyarakat, sampai-sampai terjadi konflik tersebut. Tada! Selesai. Terima kasih semuanya teman-teman telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan untuk cerminan di negara-negara atau di daerah-daerah kalian semua. And untuk akhir kata dan menutup materi ini saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasirku takkan ku lupakan.